Tanah humus. Tanah humus adalah jenis tanah yang muncul akibat tumbuhan-tumbuhan yang membusuk. Berbagai tumbuhan yang membusuk ini membuat tanah humus mengandung unsur hara yang tinggi. Artinya, tanah ini pun bersifat sangat subur. Tanah humus juga sering digolongkan dalam kategori tanah organosol atau yang berasal dari bahan organik. Hanya saja pembusukan dari bahan organik ini terjadi secara sempurna, sehingga sifatnya menjadi sangat subur. Tanah humus banyak terdapat di Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, dan Papua. Tanah jenis ini sangat cocok ditanami tanaman padi, nanas, dan kelapa. Manfaat dari tanah humus sendiri yaitu dapat meningkatkan kapasitas kandungan air dan tanah, membantu dalam menahan pupuk organik larut air, mencegah penggerusan tanah, menaikkan aerasi tanah, dan juga dapat menaikkan fotokimia, dekomposisi pestisida atau senyawa organik toksik. Tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah yang kehilangan kesuburan dan unsur-unsur hara karena larut terbawa air hujan dengan intensitas yang tinggi. Adapun ciri-ciri dan karakteristik dari tanah laterit adalah sebagai berikut. 1. Memiliki pH netral sehingga kadar asamnya tidak tinggi. 2. Mengandung bahan organik. Tanah ini termasuk dalam tanah yang tidak subur. Mengapa? Hal ini dikarenakan kandungan senyawa organik pada tanah jenis ini sedang. Kandungan organik berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah. 3. Mudah menyerap air. Setiap tanah tentu memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda sehingga dapat memiliki kemampuan yang berbeda pula dalam menyerap air. Jenis tanah ini termasuk dalam tanah yang sangat baik dalam menyerap air. 4. Tanah berumur tua. Tanah pun dapat diukur usianya. Apakah tanah tersebut termasuk dalam tanah tua atau tanah muda? Setiap tanah memiliki umur yang berbeda-beda. Tanah laterit ini termasuk dalam tanah yang berumur tua. 5. Hanya dapat ditanami oleh tanaman tertentu, antara lain adalah jagung, singkong, kopi, coklat, kelapa sawit, dan palawija. Tanah tersebut dapat Anda jumpai di Kalimantan Barat dan Lampung. Berikut ini adalah manfaat dari tanah laterit bagi kehidupan di sekitar kita. 1. pH tanah normal. 2. Menyerap air dengan baik. 3. Dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan. 4. Sebagai lahan perkebunan. 5. Sebagai bahan campuran untuk suatu komponen. 6. Dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. 7. Sebagai cadangan air. 8. Membantu pengelola air buangan sampah. 9. Sebagai bahan bangunan dan jalan. 10. Sebagai lahan perkebunan. Tanah litosol. Tanah litosol merupakan jenis tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Penampangnya besar dan bentuk kerikil, pasir dan batuan-batuan kecil karena sedikit sekali mengalami perubahan struktur atau profil dari batuan asal. Tanah litosol miskin unsur hara. Tanah litosol terbentuk dari batuan beku dari proses letusan gunung berapi dan sedimen keras yang proses pelapukannya kimia. Sehingga struktur asal batuan tanah litosol sering juga disebut sebagai tanah yang paling muda, sehingga bahan induknya dangkal, kurang dari 45 cm, dan seringkali tampak di permukaan tanah sebagai batuan padat yang baku. Tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah dengan partikel berukuran besar. Tanah ini terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang memiliki butiran besar dan kasar. Tanah pasir memiliki kapasitas serat air yang rendah
karena sebagian besar tersusun atas partikel berukuran 0,02 sampai 2 mm. Adapun ciri-ciri tanah pasir adalah sebagai berikut. 1. Mengandung banyak butiran pasir. 2. Sangat mudah dalam menyerap air. 3. Sangat jarang dijumpai tumbuhan karena tanah pasir sulit untuk ditanami tumbuhan. 4. Tanah pasir pada umumnya banyak digunakan untuk bahan bangunan seperti rumah, kantor, tempat beribadah, dan lain-lain. Manfaat tanah pasir. Dengan teknologi dan teknik pengolahan yang bagus, maka tanah pasir ini dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji dan meningkatkan manfaat dari tanah pasir. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menjadikan tanah pasir lebih produktif. Tanah pasir yang telah diolah dan disesuaikan dengan kebutuhannya dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman cabai, bawang merah, tanaman buah naga, dan sebagainya. Prinsipnya adalah pemanfaatan tanah pasir untuk lahan pertanian ini diperlukan upaya untuk meningkatkan tingkat kesuburannya, sehingga tanah tersebut berubah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tanah kapur. Tanah kapur adalah tanah yang terbentuk dari bebatuan kapur yang sudah melapuk. Walaupun demikian, tanah ini masih bisa digunakan untuk pertanian, yaitu sebagai media penurun tingkat keasaman tanah menjadi netral dengan pemakaian yang sesuai. Proses pembentukan tanah kapur merupakan tanah yang berbentuk dari pelapukan batuan kapur, dan tanah ini yang terbentuk inilah yang dinamakan sebagai tanah kapur. Oleh karena itu, tanah kapur memiliki warna yang terang sebagaimana batuan kapur tersebut. Karakteristik tanah kapur yaitu 1. Sangat mudah untuk dilalui air. 2. Terbentuk dari pelapukan batuan kapur atau batu kapur yang sudah hancur. 3. Tanah ini hanya berkontribusi sedikit dan dalam bidang pertanian. 4. Merupakan tanah yang sangat cocok untuk pertumbuhan pohon jati. 5. Mengandung kalsium dan magnesium yang tinggi. Sifat fisik tanah kapur. Tanah kapur juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri dari tanah kapur beserta sifat fisik tanah antara lain adalah tidak memiliki unsur hara, sehingga tanah jenis ini tidak subur.